Pemirsa, setiap orang tua pastinya ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dan tentunya ini membutuhkan dana yang tidaklah sedikit. Bagaimana caranya untuk mempersiapkan biaya dalam membesarkan seorang anak? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, bisa dijelaskan berapa besar kiranya dana yang harus dipersiapkan untuk membesarkan seorang anak, Pak? Kalau kita bicara mengenai besarnya dana yang dibutuhkan untuk membesarkan seorang anak, tentunya tergantung orang tuanya punya harapan anaknya nanti ke depannya seperti apa. Ya, salah satu contoh yang paling gampang adalah pendidikan. Orang tuanya ingin anak ini sekolahnya pendidikannya di mana, mulai dari misalnya playgroup, SD, SMP, SMA dan bahkan sampai misalnya menyelesaikan universitas. Jadi biaya-biaya seperti inilah yang perlu diperhitungkan untuk menghitung berapa besar total dana yang dibutuhkan. Di samping biaya sehari-hari, contohnya makanan, pakaian, ataupun juga bisa jadi anaknya udah dipersiapkan bahwa nanti pada usia-usia tertentu dia sudah akan menikmati misalnya nonton film, entertain dan sebagainya. Hal-hal seperti itu perlu diperhitungkan secara lebih detail. Oke, barangkali mengenai pendidikan anak sendiri, kiranya apa yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan biaya untuk membesarkan anak, terutama dalam hal pendidikan? Karena tadi Pak Irsan menyinggung mengenai pendidikan ya Pak ya? Ya, pendidikan salah satu hal yang penting untuk kita pikirkan adalah besarnya inflasi pendidikan. Karena contoh sekarang yang ada di negara kita, ya, biaya atau inflasi pendidikan itu rata-rata naik setiap tahun sekitar 14%. Sementara inflasi ekonomi kita biasanya di bawah dari 10%. Jadi jangan karena melihat bahwa inflasi ekonomi di bawah dari 10% kita mempersiapkannya seperti itu. Justru dipersiapkan dengan inflasi pendidikan yang umum terjadi di negara kita. Angka tadi adalah misalnya angka 14% per tahun. Kalau kita rencanakan untuk menyekolahkan anak di tingkat pendidikan yang sudah kita inginkan, SD-nya di mana, SMP-nya di mana dan sebagainya, kita bisa cari tahu biaya masuk ke SD itu berapa, masuk ke SMP itu berapa dan sebagainya, dan perhitungkan inflasi pendidikan yang mungkin terjadi. Oke, kalau begitu kapan kiranya kita perlu menyiapkan sebuah anggaran untuk anak kita, Pak? Nah, berkaitan dengan keuangan, selalu ada quotes di keuangan adalah lebih cepat kita memulai itu lebih bagus. Ada orang yang bahkan sudah merencanakan pendidikan anak sebelum anaknya lahir. Jadi itu dimungkinkan di asuransi. Kita menghitung bahwa anak akan masuk SD misalnya usia 6 atau usia 7. Saya udah mesti beli produk yang mengcover program pendidikan itu dari usia kapan, dari tahun berapa dan seterusnya. Karena ini penting untuk diperhitungkan. Ada orang yang secara pendidikan anak dia akan mampu untuk membiayai SD sampai SMP misalnya. Tapi SMA dan universitas itu akan jadi sangat berat buat mereka. Nah, kita bisa lihat hal-hal seperti itu kemungkinan terjadi. Jadi inilah pentingnya mempersiapkan segala dana yang dibutuhkan untuk membesarkan anak kita tadi. Tadi kan Pak Irsan katakan bahkan dari anaknya belum lahir pun sudah bisa dipersiapkan ya Pak ya. Tapi bagaimana, seberapa fleksibel sebetulnya kita menyiapkan dana pendidikan ini Pak, paling tidak dana untuk anaknya? Jadi kenapa itu mungkin dilakukan? Yang menjadi tertanggung di dalam proteksi tersebut adalah si orang tuanya. Sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap orang tuanya, misalkan sampai meninggal dunia, akan ada dana yang keluar yang bisa digunakan untuk menjalankan pendidikan buat anaknya tadi. Kalau dia lakukan itu telat, biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Jadi inilah kenapa kita selalu mengencourage atau meminta masyarakat untuk memikirkan bagaimana sedini mungkin program pendidikan untuk anak sudah harus dipersiapkan. Oke, bagaimana ini? Mungkin sebagai penutup ini Pak Irsan, kiranya bisa diberikan tips bagaimana untuk mempersiapkan dana untuk membesarkan anak kita? Biaya untuk membesarkan anak kita sebetulnya udah pasti akan besar, ya. Kita harus memperhitungkan biaya makan, pakaian dan sebagainya, dan angka yang cukup besar adalah pendidikan. Untuk itulah perlunya kita bertemu dengan misalnya financial advisors untuk menanya advice mereka terhadap program-program asuransi yang memungkinkan untuk mengcover tersebut. Nah, contoh di Manulife kita selalu memberikan edukasi kepada seluruh agent atau advisor kita untuk memberikan hal seperti ini, edukasi ke nasabah. Supaya asuransi dan investasi yang kita pilih tepat pada sasarannya ya Pak. Terima kasih Pak Irsan atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh